Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi kali ini dengan Bu Elo. Hari ini Bu Elo akan menemani anak-anak untuk belajar mata pelajaran IPAS tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nanti kita akan belajar bab penyerbukan. Jadi pada tumbuhan nanti ada bagian perkembangbiakan tumbuhan yang melalui penyerbukan, yaitu bagian bunga. Tujuan pembelajarannya, anak-anak dapat mengidentifikasi bagian bunga dan fungsinya. Jadi nanti anak-anak bisa melihat bunga, bagian-bagiannya, dan fungsinya. Tujuan yang kedua, anak-anak bisa mendeskripsikan cara perkembangan tumbuhan berbunga. Nanti tumbuhan berbunga itu ada dua macam, ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Maka disimak baik-baik pembelajaran hari ini ya. Untuk pengetahuan prasyarat anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara generatif atau kawin, yang kedua dengan cara vegetatif atau tidak kawin. Dengan cara generatif melalui proses penyerbukan, yang nanti kita akan bahas secara detail pada slide berikutnya. Kemudian perkembangbiakan yang kedua melalui vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin dibagi menjadi dua juga, ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Vegetatif alami bisa melalui tunas, spora, dan umbi. Untuk vegetatif buatan bisa melalui setek, cangkok, merunduk, dan sambung. Nah, nanti kita juga akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif di bab berikutnya. Jadi nanti anak-anak akan mengenal apa yang dimaksud setek, apa yang dimaksud cangkok, apa yang dimaksud merunduk. Nah, untuk kali ini kita akan fokus kepada perkembangbiakan secara generatif atau kawin melalui proses penyerbukan. Kita ke tujuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi bagian bunga dan fungsinya. Bunga ada dua macam, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Mungkin anak-anak belum begitu paham. Yang anak-anak lihat perbedaan bunga mungkin warnanya, kalau dari jauh ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning. Oh, ini sama, ini tidak sama. Akan tetapi pada dasarnya bunga itu ada dua macam, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Apa yang dimaksud bunga sempurna? Bunga sempurna adalah bunga yang benang, sari, dan putiknya terletak pada satu bunga yang sama. Jadi dalam satu bunga, misalkan contohnya bunga sepatu, ada benang sari, ada putiknya dalam satu bunga. Kalau bunga tidak sempurna, bunga yang benang sari dan putiknya terpisah dalam bunga yang berbeda. Jadi bunganya bukan satu, ada bunga lain. Jadi contohnya nanti ada jagung, bunganya itu tidak dalam satu bunga, tapi ada bunga di atas sama yang di bawah. Nanti kita akan bahas secara mendetail. Nah, sekarang kita akan belajar bunga sempurna. Kita akan belajar bagian-bagian dari bunga sempurna. Kemarin Bu Elo sudah memberikan materi tentang bagian-bagian dari bunga. Ya. Sekarang Bu Elo akan mengulanginya dan menjelaskan fungsinya. Yang pertama yaitu kepala putih. Kepala putih merupakan alat kelamin betina, tempat menempelnya serbuk sari. Nah, tempat menempelnya serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah nanti yang dimaksud dengan alat kelamin jantan. Nah, ini yang dimaksud serbuk sari.
sini. Ada yang Bu Elok lingkari hitam-hitam, ini namanya serbuk sari. Serbuk sari ini menempel kepada kepala putik. Jadi kalau anak-anak biasanya memegang bunga kemudian ada serbuk yang lengket pada tangannya anak-anak, itulah yang dinamakan serbuk sari. Setelah serbuknya itu lengket di tangan anak-anak, masih ada di tangkainya, itu namanya kepala sari, tempat melekatnya serbuk sari. Itu kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ini namanya serbuk sari. Di dalamnya ada kepala sari. Jadi serbuk sari menempel pada kepala sari. Serbuk sari kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan atau tertiup oleh angin, yang nanti ini akan dibawa ke kepala putik, menempel ke kepala putik. Ingat kata kuncinya, kepala putik merupakan alat kelamin betina. Serbuk sari merupakan apa? Kelamin jantan. Ibaratnya kalau hewan itu ada betina dan jantan. Kalau bunga pun juga sama. Ya. Kita lanjutkan bagian berikutnya. Bagian berikutnya ini adalah tangkai putik. Ya, ini adalah tangkai putik. Kemudian ini namanya tangkai sari. Nah, tangkai sari ini yang menyangga kepala putik dan benang sari. Kemudian bagian berikutnya adalah bakal biji. Dari proses penyerbukan nanti akan Bu Elok jelaskan, itu akan menjadi calon bakal biji di sini ya. Yang ini akan menjadi buah atau menjadi biji nanti. Tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Jadi nanti perkembangbiakan melalui proses penyerbukan, yaitu apa? Menempelnya serbuk sari kepada kepala putik. Nanti proses itu akan menjadi apa? Biji atau buah. Bagian berikutnya adalah dasar bunga. Dasar bunga ini adalah tempat melekatnya bagian-bagian dari bunga. Melekat apa saja? Ada mahkota, ada kepala putik, bakal biji, benang sari, dan serbuk sari. Kemudian bagian berikutnya adalah tangkai bunga. Kalau anak-anak megang itu adalah yang dipegang itu namanya tangkai bunga. Kemudian ini ada kelopak bunga. Ada yang warna-warni. Dan ini serangga sangat suka. Bukan hanya serangga, Bu Elok dan anak-anak pun juga suka karena warna-warninya sangat indah dan menarik. Bagian bunga yang berwarna indah menarik serangga untuk menghisap madu atau apa? Atau makanan serangga yang ada di bunga. Itulah bagian-bagian dari bunga sempurna. Ya, Bu Elok ulangi. Ada kepala putik. Itu apa? Perkembangbiakan betina. Ada serbuk sari, alat perkembangbiakan jantan. Ada tangkai putik, tangkai sari, bakal biji yang nanti akan menjadi buah atau biji. Ada dasar bunga, tangkai bunga, kelopak bunga, dan mahkota. Sekarang kita akan membahas tentang bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ada dua macam. Yang pertama bunga betina. Bunga betina ini hanya mempunyai kepala putik. Ya, tangkai putik, ada bakal biji. Kalau bunga tidak sempurna yang betina. Nanti bagaimana perkembangbiakannya? Cara perkembangbiakannya nanti silang atau apa? Mencari serbuk sari dari bunga jantan. Sekarang kita bahas dulu bunga jantan. Perbedaannya dengan bunga betina. Kalau bunga jantan hanya memiliki serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Dia tidak memiliki bakal biji. Ya, nanti cara perkembangbiakannya bagaimana?
bunga betina akan menunggu serangga yang membawa serbuk sari. Serangga yang menempel pada bunga jantan ini ya, di sini serangga yang menempel pada bunga jantan nanti akan terbang menuju kepala putik bunga betina. Di sini menuju kepala putik bunga betina. Nah, barulah di situ terjadi penyerbukan. Ya, jadi untuk bunga tidak sempurna ini membutuhkan 2 bunga atau lebih untuk proses penyerbukan. Jadi bunga betina tidak bisa memproses perkembangbiakan sendiri, membutuhkan bunga jantan. Ya. Ini contohnya bunga sempurna. Ada bunga stroberi nih. Dari bunga stroberi ini terjadi penyerbukan. Ini yang dinamakan serbuk sari. Nah, ini bunga sepatu. Ini yang warna kuning, namanya serbuk sari. Kemudian yang warna merah ini namanya kepala putik. Nanti serangga, lebah, atau kupu-kupu akan menempel pada yang kuning ini. Nanti serbuk sarinya akan melekat di kakinya, akan melekat di mulutnya. Nanti kan serangga akan berpindah, dia akan berpindah ke sini. Nah, setelah serbuk sari ini menempel pada kepala putik ini, nanti barulah terjadi penyerbukan. Begitu juga dengan bunga stroberi. Kalau tidak terjadi penyerbukan, maka tidak akan menjadi buah stroberi. Berikut ini contoh bunga tidak sempurna. Contohnya bunga jagung. Bunga jagung ini ada 2 bunga. Yang pertama ada di bagian bawah, yang kedua ada di bagian atas. Yang di bagian bawah ini merupakan bunga betina. Tadi apa? Ciri-cirinya bunga betina mempunyai kepala putih. Kemudian yang di sini bunga jantan yang di atas, ciri-cirinya apa? Mempunyai serbuk sari. Jadi serbuk sari ini akan terkena angin atau akan dibawa oleh serangga, nanti akan jatuh ke sini, ke kepala putik yang di bawah. Maka jadilah buah jagung atau sayur jagung. Tumbuhan yang berbunga. Bagaimana tumbuhan berbunga berkembang biak? Pernahkah anak-anak melihat lebah yang terbang atau kupu-kupu yang terbang di sekitar bunga? Di mahkota bunga yang berwarna-warni? Pernah bukan? Anak-anak di sekitar rumah anak-anak kalau punya bunga biasanya ada kupu-kupu hinggap. Nah, disinilah serangga senang sekali dengan bunga. Jadi seperti kupu-kupu senang sekali dengan bunga. Kenapa tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan sari bunga atau bunganya, bisa disebut dengan nektar. Ya, coba lihat ini. Ada lebah, ya. Warna bunga yang warna-warni yang cerah aromanya harum memikat para lebah atau serangga untuk hinggap. Nah, ini hinggap. Kemudian lebah dan serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Nah, di sini tadi kan menikmati dia ya. Ketika itu serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, ada yang menempel di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati sari bunga, di bunga ini lebah dan serangga akan terbang ke bunga lainnya. Saat serangga menikmati sari bunga, di bunga baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Jadi, pada saat tadi lebah bermain di serbuk sari, maka serbuk sari ini akan menempel pada kakinya, pada sayapnya, bahkan pada mulutnya. Kemudian dia asik bermain dan mungkin hinggap di kepala putik.
Serbuk sari yang menempel di kaki, di sayapnya atau di mulutnya, maka akan menempel pada kepala putik. Nah, proses inilah yang disebut dengan penyerbukan. Menempelnya serbuk sari kepada kepala putik. Ya. Belok ulangi, penyerbukan adalah ketika serbuk sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Ya, setelah proses penyerbukan, setelah serbuk sari menempel pada kepala putik, maka akan tumbuh dan proses menjadi bakal biji. Ya, bakal biji inilah ya yang akan menjadi tumbuhan baru. Ya, menjadi tumbuhan baru. Walaupun tanaman tidak punya kaki, ya, nanti bijinya ini bisa jatuh kemana-mana, terkena angin atau jatuh ke bawah, ya, atau di bawah serangga kalau bijinya kecil. Nah, ini nanti akan menjadi tumbuhan-tumbuhan baru di mana-mana. Begitulah cara perkembangbiakan tumbuhan. Ya, Bu Ella ulangi prosesnya. Tadi lebah tertarik sama mahkota bunga yang warna-warni, harum, cerah, sangat indah. Kemudian dia akan asik main, kemudian dia akan menghisap sari bunga. Setelah itu apa yang terjadi? Serbuk sari akan menempel di sayap, di mulut, di kaki, kemudian akan menempel kepada dan lebah akan terbang lagi hinggap dan menempel di kepala putik. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses penyerbukan. Proses menempelnya serbuk sari kepada kepala putik. Nah, berikut Bu Elok punya ilustrasi komik sederhana dari proses penyerbukan. Kata lebah, aku lapar. Kata bunga, kemari lebah, aku punya nektar. Nektar itu sari bunga. Aku punya nektar lezat. Kata lebah, nyam nyam nyam, lezat, terima kasih bunga. Sama-sama. Bawa serbuk sariku ya. Nah, berarti kalau bunga yang warna ungu ini mempunyai serbuk sari, dia merupakan bunga apa? Bunga apa kalau mempunyai serbuk sari? Bunga jantan. Ya. Kemudian bunga satunya, kemari lebah, aku juga punya nektar. Nektar itu sari bunga. Aku juga punya nektar. Kemudian, segar sekali, terima kasih, katanya lebah. Kemudian bunga yang warna oranye, sama-sama, terima kasih juga karena sudah membawa serbuk sari kemari. Ini aku bisa berkembang biak. Berarti bunga yang warnanya oranye ini tidak mempunyai serbuk sari. Dia hanya mempunyai kepala putik. Kalau kepala putik berarti dia bunga apa? Bunga betina. Ya. Hore, aku kini memiliki biji. Biji ini keturunanku dan bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Betapa senangnya si bunga yang warna oranye. Ini adalah ilustrasi dari bunga tidak sempurna. Ya, bunga tidak sempurna terdiri dari dua, yaitu bunga betina dan bunga jantan. Bunga jantan hanya memiliki serbuk sari, sedangkan bunga betina hanya memiliki putik. Jadi, cara perkembangbiakannya adalah melalui apa? Melalui hewan yang melekat pada serbuk sari yang akan dibawa ke bunga lain yang mempunyai kepala putik. Nah, anak-anak, nanti
anak-anak bisa membuat komik sendiri ilustrasi dari proses penyerbukan. Anak-anak boleh membuat ilustrasi dari proses penyerbukan bunga sempurna, boleh juga ilustrasi dari proses penyerbukan bunga tidak sempurna. Jadi anak-anak bebas memilih. Nanti dikasih judulnya komik ilustrasi bunga sempurna, atau pilihan kedua, komik ilustrasi bunga tidak sempurna. Anak-anak memakai gambar anak-anak sendiri ya. Buat yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin sesuai dengan kemampuan anak-anak dalam menggambar. Tidak perlu mencari atau ngeprint ditempel, anak-anak cukup menggambar sendiri, nanti diwarna-warni, dikasih karena komik. Karena komik, jadi harus ada apa? Ada bola katanya. Ya, jadi ada bola katanya seperti ini. Jadi anak-anak menggambar ada bola katanya atau balon kata. Ya, itu pembelajaran hari ini tentang penyerbukan yang nanti akan dilanjutkan dengan apa? Penugasan sebagai uji coba pemahaman anak-anak tentang penyerbukan. Terima kasih, tetap semangat belajar, semoga sehat, dan jangan lupa untuk tetap selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.